Pertanyaannya, apakah hakikat muslimun itu? Apakah makna sebenarnya illa wa antum muslimun, Islam itu, dalam keadaan Islam itu? Ini kalau tidak dibedah, kalau kita tidak menemukan sosok guru khusus, niscaya makna hakiki dari muslim, makna hakiki dari illa wa antum muslimun dalam keadaan Islam mungkin tidak akan ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya aliyu ya adim, salli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril adim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Ma'ruf beserta admin Alam Hikmah yang saya muliakan dan saya taati, hadirin hadirat yang hadir dan juga dimanapun berada yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk ngaji bareng, ngaji bersama-sama, mengharap ridho Allah, rahmat Allah, dan tak lupa syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hadirin, tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya hidup yang sekali ini yang harusnya berarti akan menjadi sia-sia tanpa ridho dan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya meskipun kita diperintah oleh Allah, yang sepertinya kalau kita bertemu dengan seseorang, kalau kita ya mungkin bekerja di pabrik atau dimanapun, tentunya kalau kita mempunyai atasan, kita pasti diperintah. Tapi entah perintah itu disiapkankah alat, disiapkankah tempat dan waktu agar bisa melaksanakan perintah tersebut. Ini adalah kasih sayang Allah yang sangat besar. Bahkan saking sayangnya Allah untuk kita agar kita bisa melaksanakan takwa dengan benar-benar takwa, Allah menciptakan sebuah makhluk, sebuah masa waktu yang tentunya kita sudah memahami, yaitu yang disebut dengan Ramadan. Ini adalah kasih sayang Allah.
agar kita hamba-hambanya la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sungguh indah, sungguh begitu besar kasih sayang Allah untuk hambanya. Walaupun hambanya ya mungkin terutama saya pribadi di sini, jangankan tiap hari, bahkan mungkin setiap saat dan setiap detik senantiasa dolim. Tapi Allah dengan kasih sayangnya membuatkan sebuah makhluk agar bisa kita jadikan sahabat untuk menjadi atau memegang, menghasilkan takwa tersebut. Tapi di sini yang membuat saya berangan-angan, hadirin yang saya hormati, di ayat terakhir di situ dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati, dan janganlah sekali-kali kita mati illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan Islam atau dalam keadaan muslim. Di situ dijelaskan kenapa kok harus muslim, kenapa bukan illa wa antum muttaqun atau illa wa antum mujahidun. Bahkan di situ bukan dikatakan illa wa antum arifun. Boten, tidak. Di situ dikatakan illa wa antum muslimun. Pertanyaannya, apakah hakikat muslimun itu? Apakah makna sebenarnya illa wa antum muslimun, Islam itu, dalam keadaan Islam itu? Ini kalau tidak dibedah, kalau kita tidak menemukan sosok guru khusus, niscaya makna hakiki dari muslim, makna hakiki dari illa wa antum muslimun dalam keadaan Islam mungkin tidak akan ditemukan. Karena ini mengandung suatu makna yang khusus, tidak mungkin hanya harus Islam saja. Tapi Islam yang seperti apakah? Melihat dalil tersebut, saya teringat sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman beliau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau adalah sosok ulama sufi yang berada di Persia. Ya, beliau adalah yang mengembangkan thariqat Mu'alawiyah. Kalau di sini kita bisa lihat, kita kenal dengan tarian darwis, tarian sufi yang berputar-putar itu. Beliaulah yang mengembangkan thariqat Mu'alawiyah ini. Di saat itu, di saat seperti ini, ngaji bersama-sama seperti ini, tiba-tiba beliau itu berkata dengan lantang, mulai saat ini, dengarkan wahai santri-santriku, mulai detik ini, ingat-ingatlah ya ma'asyiral muslimin, marilah kita luruskan nafsu-nafsu yang ikut andil di dalam saat kita mengaji. Marilah kita luruskan nafsu-nafsu yang ikut di saat kita beribadah. Loh, seperti itu hadirin yang saya hormati. Di saat itu pasti timbul polemik. Akhirnya para santri bergumam, apa yang dimaksud dengan syekh? Makna apa? Guruku kok bisa berbicara seperti itu? Kita kan ngaji, kita kan beribadah. Tidak mungkin. Iya kalau tidak ngaji, iya kalau kita tidak beribadah, nafsu ikut andil. Iya kalau kita mencuri atau perbuatan yang lain yang dilarang agama, nafsu pasti ikut di situ. Tapi ini ngaji, beribadah, kok nafsu ikut andil? Apa rahasia guruku sehingga bisa berkata seperti itu? Akhirnya
dalam keadaan polemik seperti itu, tiba-tiba beliau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu keluar dengan membawa obor. Dengan lantang beliau berdiri, mulai malam ini, mulai detik ini, dengarkan santri-santriku, surga akan aku bakar, neraka akan aku bumi hanguskan. Begitu pula dengan pahala, tak buang pahala. Sudah, tidak usah pakai pahala-pahala. Begitu ma'asyiral hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Kira-kira kalau di zaman sekarang, pasti kalau ada ulama yang tiba-tiba berani berbicara seperti itu, ya pasti akan dikecam, pasti akan dipenjara. Begitu pula dengan beliau, akhirnya beliau dipenjara karena berani mengutarakan sebuah kata-kata yang membuat orang Islam hampir menyatakan bahwa beliau sesat, termasuk santri-santrinya. Santri yang waktu itu sami'na wa ata'na tiba-tiba mengecam beliau. Wah, guruku sudah stres, guru saya ini loh sudah gila. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Masa surga mau dibakar, neraka mau di bumi hanguskan, pahala ndak mau pahala. Waduh, murtad guru, ndak bisa diikuti guru yang seperti ini. Akhirnya seperti itu ma'asyiral hadirin. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya beliau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya dengan lantang beliau berkata, jangan terburu-buru salah paham, wahai santri-santriku. Jangan terburu-buru suudon, wahai ma'asyiral muslimin. Yang saya bakar itu bukan surga yang dijanjikan oleh Allah, bukan. Surga yang dijanjikan oleh Allah itu pasti diberikan, sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Tapi surga yang saya bakar adalah surga yang ada di hatiku dan hati santri-santriku dan juga hati ma'asyiral muslimin semuanya. Sebab hati ini, sebab angan-angan surga yang ada di hati ini, akhirnya ibadah yang seharusnya lillah, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bengkok karena angan-angan surga. Andaikan Allah tidak membuat surga, masih maukah kita, saya, Anda semua beribadah kepada Allah? Jadi yang saya bakar itu bukan surga yang sudah dijanjikan, tapi surga yang ada di hati, yang menjadikan hijab kita untuk beribadah murni lillah, akhirnya bengkong lil jannah. Inilah yang saya bakar. Neraka akan saya bumi hanguskan, bukan neraka yang disiapkan oleh Allah, bukan. Tapi neraka yang ada di hati. Di saat kita bertaubat, di saat kita menangis, memohon ampun, sudahkah ampunan itu untuk Allah, ataukah takut dengan neraka siksaannya Allah? Padahal neraka itu makhluk, neraka itu ciptaan Allah, tidak akan membawa manfaat dan tidak akan bermudarat. Kenapa kita menangis karena neraka? Seharusnya akan menangis murni takut akan kehadiran Allah yang menciptakan neraka. Jadi yang saya bakar bukan neraka yang di atas yang disiapkan oleh Allah, tapi neraka yang ada di hati, sehingga membuat saya, membuat kita menangis bertaubat, takut karena siksa neraka, bukan takut karena Allah sang pencipta neraka. Pahala juga begitu. Bukan saya tidak mau pahala, tapi alangkah indahnya jika seorang muslim, jika seorang hamba beribadah
murni mengharap ridha Allah yang telah memberikan kehidupan, dengan kasih sayangnya memberikan kenikmatan-kenikmatan, keluar masuknya nafas tidak dipungut biaya. Tapi kenapa di saat beribadah kita masih mengharapkan pahala? Kalau Allah tidak membuat pahala, kalau Allah tidak menjanjikan pahala, sedekah akan diganti sekian, bersolawat akan diganti 10 rahmah. Andaikan Allah tidak berjanji akan itu, masihkah kita akan beribadah kepada Allah? Jadi pahala yang saya buang bukan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, tapi angan-angan pahala yang membuat ibadah tidak murni lillah. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kenapa hati kita masih mengharap surga, jiwa kita takut akan neraka? Di saat ibadah kita masih mengharapkan pahala kepada zat yang telah dengan cuma-cuma memberikan hidup dan kenikmatan untuk kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin inilah rahasia beliau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi sehingga berteriak lantang seperti itu. Sebab mungkin beliau ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim. Kalau kita menengok, apakah arti Muslim sesungguhnya? Apakah itu arti Islam yang sesungguhnya? Islam adalah berserah diri murni kepada Allah. Muslim adalah tunduk hanya kepada Allah. Inilah hadirin ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam beribadah. Marilah kita menguatkan jiwa raga dalam mengabdi kepada Allah. Tapi jangan lupa, tanamkan dalam hati, kita bukan siapa-siapa. Kita adalah makhluk yang zalim. Kita adalah makhluk yang rendah. Kita bukanlah siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah. Inilah menurut saya rahasia dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita akan mengupas lebih dalam lagi, sungguh masih panjang bahasan yang harus kita lewati agar bisa menjadi sosok muslim atau Islam yang hakiki. Insya Allah nanti, jika Allah berkenan memberikan waktu, umur yang panjang, dan ada waktu kita untuk bertemu lagi, mengaji bersama, mengoreksi diri, kita akan lanjutkan bahasan ini. Dari saya, marilah kita beribadah, tanamkan dalam hati tadzallul, perasaan rendah, mengharap ridha Allah. Marilah kita bermujahadah, tapi tanamkan dalam jiwa tadzallum, bahwasanya innal insana ladzalumun kafar. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.